Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asep Mulyana. Saya adalah mahasiswa di Universitas Pancasakti. Program studi yang saya ambil adalah Prodi Manajemen. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas yang diberikan oleh Bapak Son Haji SAGMM dengan mata kuliah Manajemen Operasional, dengan tugas kuliah adalah ujian tengah semester. Beliau memberikan pertanyaan seperti ini. Sebuah perusahaan manufaktur menghadapi tekanan kompetitif akibat perubahan permintaan pasar yang semakin fluktuatif dan meningkatnya tuntutan konstitusional. Produk perusahaan mempertimbangkan untuk mengubah strategi operasinya dari markup stack menjadi make to order serta mengadopsi teknologi otomatis. Analisa implikasi perubahan strategi tersebut terhadap biaya, kualitas, fleksibilitas, dan kecepatan atau delivery. Bagaimana perusahaan dapat mencapai trade-off optimal di antara keempat prioritas kompetitif tersebut. Sertakan pendekatan konseptual seperti order winner dan order qualifier dalam jawaban Anda. Oke, saya akan menjawab pertanyaan ini. Perubahan strategi operasi dan make to stock atau yang disebut dengan MTS ke make to order MTO serta penerapan otomatisasi akan memberikan beberapa implikasi. Salah satunya adalah dampak terhadap biaya kos. Jika jangka pendek, biaya meningkat karena investasi mesin, sistem otomatis, pelatihan karyawan, dan penyesuaian proses produksi. Untuk jangka panjang, yaitu biaya dapat menurun karena persediaan lebih kecil, resiko barang tidak terjual berkurang, serta efisiensi produksi meningkat. Yang kedua itu dampak terhadap kualitas. Otomatisasi membantu menghasilkan produk yang lebih konsisten dan mengurangi human error. Dilanjut dengan sistem MTO memungkinkan produk lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan sehingga meningkatnya perceived quality. Yang ketiga itu dampak terhadap fleksibilitas. MTO memberikan fleksibilitas tinggi karena perusahaan mampu menyesuaikan produk sesuai pesanan pelanggan. Kemudian teknologi otomatisasi modern itu manufacturing system mendukung perubahan desain dan variasi produk serta secara cepat. Keempat itu dampaknya terhadap kecepatan atau pengiriman delivery. Pada awalnya implementasi, lead time bisa lebih lama dibanding MTS karena produksi dilakukan setelah pesanan masuk. Kemudian otomatisasi proses produksi dapat dipercepat sehingga waktu pengiriman tetap kompetitif. Nah, kemudian trade-off optimal antara cost, quality, flexibility, dan delivery. Perusahaan dapat mencapai trade-off optimal dengan cara satu, menggunakan layanan manufaktur untuk mengurangi pemborosan biaya. Yang kedua, menerapkan automation dan digital sistem agar kualitas tetap konsisten. Yang ketiga, menggunakan modular design agar kustomisasi tetap cepat. Kemudian yang terakhir itu menerapkan capacity planning dan supply chain yang responsif untuk menjaga ketepatan delivery. Nah, konsep order winner dan order qualifier itu yang pertama, order qualifier faktor minimum yang harus dimiliki agar perusahaan dapat bersaing di pasar. Misalnya itu kualitas standar, harga kompetitif, dan pengiriman yang tepat dengan waktu. Order winner itu faktor utama yang membuat pelanggan memilih perusahaan. Dalam kasus ini memungkinkan fleksibilitas, customization, kualitas produk sesuai kebutuhan pelanggan. Yang kedua itu kecepatannya respon terhadap pesanan. Jadi intinya dalam kondisi permintaan pasar fluktuatif dan kebutuhan customisasi tinggi, strategi make to order dengan otomatisasi lebih tepat. Perusahaan perlu menjadikan fleksibilitas dan kualitas sebagai order winner, sementara biaya dan delivery sebagai order qualifier, sehingga keunggulan kompetitif dapat dicapai secara optimal. Jadi itulah jawaban
saya yang diberikan oleh Bapak Son Haji. Semoga dapat dimengerti dan dipahami. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.